Shalom, saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Rabu 22 Juli 2020. Bersama saya, Pastor Marcel Lolo Tandung. Mari saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan sabda Allah, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, hari ini gerejamu merayakan pesta Santa Maria Magdalena, seorang yang sangat setia dan begitu mencintai Yesus. Kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar teladan Santa Maria Magdalena menjadi teladan iman bagi kami dalam mengarungi kehidupan setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita dengarkan Injil dari Yohanes bab 20 ayat 1 dan ayat 11 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Ketika malaikat-malaikat itu berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, hari ini gereja atau kita semua merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Dalam sejarah gereja kita, awalnya pesta ini diperingati sebagai suatu peringatan di kalangan orang-orang kudus. Tetapi oleh Paus Fransiskus, peringatan ini diangkat atau dinaikkan martabatnya menjadi suatu pesta dalam perayaan-perayaan liturgi kita. Pada tanggal 3 Juni tahun 2016 dalam
pesta Hati Kudus Yesus, Paus Fransiskus menjadikannya sebagai pesta Santa Maria Magdalena. Mengapa peringatan ini dinaikkan martabatnya menjadi pesta? Karena dua alasan pokok. Pertama, karena Maria Magdalena adalah saksi mata, orang pertama yang menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, Maria Magdalena adalah orang yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pewarta kabar keselamatan, kabar kebangkitan Yesus. Jadi, pentingnya peranan wanita dalam evangelisasi. Nah, saudara-saudariku, siapa sebenarnya Maria Magdalena? Dalam Injil Lukas, kita bisa membaca khususnya bab 7 ayat 37 dan 38 bahwa dikatakan di sana, di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri dan pergi di belakang Yesus dekat kakinya. Ia lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nah, Maria Magdalena awalnya dikenal sebagai wanita pendosa di kotanya. Tetapi ketika mendengar Yesus datang ke kotanya, dia tergerak hatinya untuk berjumpa. Bahkan dia dengan penuh penyesalan memohon belas kasihan pengampunan Yesus atas segala dosanya. Dan Yesus memberikan pengampunan belas kasihan kepadanya. Sehingga dikatakan Maria Magdalena tidak hanya bertobat, tetapi juga Maria sungguh-sungguh menjadi pengikut dan murid Yesus. Pada Lukas bab 8 ayat 2 dan ayat 3, di sana disebutkan secara terang-terangan siapa Maria Magdalena. Saya bacakan. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Maria Magdalena selalu menyertai Yesus dalam pewartaannya, menemani kemana Yesus pergi bersama dengan teman-teman atau perempuan-perempuan yang lain. Bahkan mereka dikenal sebagai wanita yang kaya atau perempuan-perempuan yang kaya yang selalu mendukung, menemani Yesus dalam pewartaannya. Nah, saudara-saudari, apa yang bisa kita renungkan dari bacaan hari ini? Bahwa ternyata walaupun Maria seorang pendosa, ternyata Tuhan menunjukkan belas kasihannya. Tuhan mau menunjukkan keselamatan kepadanya, bahkan dia diberikan kepercayaan untuk menjadi pewarta kabar keselamatan. Sehingga gereja-gereja timur dari berbagai macam aliran memberikan gelar kepada Maria Magdalena sebagai rasul para rasul. Karena dialah orang yang paling pertama mewartakan kebangkitan, keselamatan yang datang dari Yesus kepada para rasul. Bahkan juga oleh Santo Gregorius Agung, dia diberi gelar Testis Divine Misericordia, saksi belas kasihan ilahi. Karena dialah yang paling pertama mewartakan kebangkitan Yesus kepada para rasul. Itu sangat jelas ketika Maria Magdalena mengatakan dalam bacaan Injil hari ini, khususnya pada ayat ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid yang lain, "Aku telah melihat Tuhan,"
dan bahwa juga dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi Maria Magdalena melihat langsung Tuhan Yesus yang bangkit, bahkan dia diminta untuk mewartakan itu. Nah, saudara-saudari, kita semuanya melalui baptisan dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pewarta kabar keselamatan, pewarta kabar sukacita, bahwa Yesus bukan hanya utusan Tuhan, tetapi dia adalah pembawa keselamatan Sang Mesias di tengah-tengah kita. Semoga teladan Bunda Maria Magdalena menjadi kekuatan, semangat, dan keberanian kita untuk selalu mewartakan Kristus, walaupun kita ini banyak kelalaian, keterbatasan, bahkan berdosa, tetapi kita selalu mau mempertobatkan diri kita, memperbaiki diri kita, agar kita layak menjadi murid Yesus, bahkan menjadi utusan pembawa kabar keselamatan kepada sesama, menjadi testis divine misericordia, saksi belas kasihan ilahi. Amin. Mari saudara-saudari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas teladan Santa Maria Magdalena. Semoga kami senantiasa berani menjadi saksi-saksi atau pembawa kabar sukacita, kabar kebangkitan, keselamatan dari Putramu Yesus yang memberikan kepada kami sukacita dan kehidupan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan renungan rohani dari channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Semoga saudara-saudariku selalu diberkati oleh Allah dalam keluarga, aktivitas, dan semua pelayanan kita. Amin.